mendung tanpa udan neng seminari mertoyudan kabeh kuwi sing tiarani panggilan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis ora bebarengan. Aku dadi romo jubahan, kowe suster kerudungan. Nanging saiki dadi kenyataan aku, lho kowe nderek timbalan. Aku mlebu mertoyudan, kowe ning susteran. Aku mlebu mertoyudan, kowe ning susteran. Just Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Dan kali ini saya berada di Seminari Menengah Mertoyudan, alma mater saya dengan ikon kapel yang sangat ikonik ini dan sangat terkenal. Orang pasti tahu saya ada di Seminari Menengah Mertoyudan. Dan disinilah saya mengawali panggilan saya. Di sini juga gebetan-gebetan saya tinggal semua. Dan sampai sekarang saya jadi pastor, jadi romo. Nah guys, konon katanya anak muda zaman sekarang tidak ada yang mau jadi pastor. Dan panggilan sangat menurun. Dan kali ini juga karena pandemi di seminari ini kosong. Para seminaris ada di rumah masing-masing dan mereka belajar secara diaspora di rumah masing-masing. Nah, maka kali ini MoTV tidak masuk ke dalam karena di karantina, tetapi kita akan berjumpa dengan para aktor TikTok yang beberapa waktu yang lalu sangat viral itu. Nah, siapakah mereka dan apa latar belakang TikTok yang viral itu? Maka ikuti bersama saya ketemu dengan para aktor TikTok itu. Yuk ikuti saya. Guys, beberapa waktu yang lalu viral TikTok dari aksi panggilan Seminari Menengah Mertoyudan. TikToknya tentang sepasang kekasih yang lalu berpisah dan ada lagu Mendung Tanpa Udan yang dinyanyikan bersama dan dijogetkan bersama. Dan kisahnya sepasang kekasih ini berpisah, lalu yang cowok jadi pastor, yang cewek jadi suster. Ini aksi panggilan yang menarik sekali untuk orang-orang muda. Nah, kita ingin tahu siapa tim kreatifnya yang membuat ini dan siapa aktor-aktornya. Maka pertama kali kita akan ketemu tim kreatifnya. Bersama saya, Romo Palma. Wala Romo. Halo Romo. Sehat-sehat Romo? Sehat Romo. Sehat. Romo, ya. Bisa cerita kok punya ide apa membuat aksi panggilan dengan TikTok ini, ceritanya gimana nih? Latar belakangnya gimana nih? Ya Romo, jadi ini ide yang ajaib bagi saya. Oke. Kenapa? Karena saya selama 5 tahun di Roma itu aktif di Facebook, Instagram, YouTube. Terus pernah diberitahu ada TikTok, saya tidak pernah ingin memakai. Tapi baru 2 bulan ini saya pulang ditugaskan di sini, lalu berbicara dengan romo-romo yang lain, dengan frater juga. Itu lalu ditemukan bahwa tampaknya sekarang untuk menjangkau semakin banyak kaum muda khususnya, itu ya dunianya sudah di dunia TikTok. Mungkin Instagram pun sudah agak semakin mundur untuk dipakai kaum muda. Maka lalu kami setelah ngobrol bersama, mari kita bikin
TikTok seminari dan benar-benar baru itu TikTok benar-benar seminari. baru ya dan viral sekali saya kira. Baik, tapi sebenarnya ada keprihatinan apa di balik ke TikTok ini, yang TikTok aksi panggilan ini? Ya, seperti yang juga tadi saya katakan, supaya bisa menjangkau semakin banyak kaum muda. Karena barangkali kita dengan cara-cara konvensional yang sudah dipakai oleh seminaris sejak lama dengan poster, pengumuman di paroki, sudah memakai Facebook, sudah memakai Instagram, tapi kemudian melihat situasi bahwa anak-anak muda sekarang juga semakin banyak ke TikTok, kita ingin menjangkau semakin banyak dari mereka supaya nanti akhirnya tahu apa itu seminari dan syukur-syukur merasa tergerak hatinya untuk mendaftar masuk seminari untuk menjadi calon-calon imam. Tapi konon katanya apakah panggilan ini akhir-akhir ini di era digital ini menurun dong? Kalau dari jumlah mereka yang masuk memang di manapun sekarang sedang terjadi penurunan jumlah di bagian dunia manapun, khususnya di Eropa, Amerika, dan juga di tempat kita juga sudah mulai terasa penurunan jumlah panggilan ini. Tapi barangkali masalahnya bukan kurangnya panggilan, tapi kurangnya jawaban. Maka kami mencoba masuk ke dunia ini supaya akhirnya semakin banyak yang mendengar, syukur-syukur semakin banyak yang menjawab. Oke, nah kembali ini ya, saya penasaran kenapa pilihannya TikTok itu tadi. Bisa diulangi lagi dong. Ya, karena TikTok itu selain di situ semakin banyak kaum muda yang berada di situ, juga konten-kontennya memang lalu sekarang singkat, padat, jelas. Mungkin itu yang akhirnya bisa membuat banyak orang semakin tertarik untuk melihatnya. Ketika kontennya panjang, mungkin anak muda sekarang dilihat depannya saja selesai. Tapi TikTok itu kan pendek, lalu dengan video-video pendek yang menarik, diharapkan lalu mereka langsung tahu isinya, langsung dapat isinya. Tentang lagunya sendiri, Mendung Tanpa Udan, Romo penyanyi juga atau? Ya, saya suka menyanyi. Suka menyanyi kebetulan. Tapi pilihan itu gimana? Waktu itu kami begini saja, supaya bisa menjangkau banyak orang, kita cari yang sedang viral, sih lagu-lagu yang sedang dipakai di TikTok khususnya. Lalu kami menemukan ini sedang banyak yang joget-joget Mendung Tanpa Udan ini. Lalu sudah kita ambil saja. Lalu bagaimana kalau liriknya kita bikin parodi sedikit untuk menarik panggilan ini, maka lalu jadilah seperti yang kita lihat itu. Baik, ketika tahu ternyata ini semua orang memuji TikTok yang Romo buat ini dan begitu viral dan semua orang suka dan semua orang terhibur. Nah, setelah viral ini gimana rasanya Romo membuat TikTok yang macam ini? Ya, tentu saya secara pribadi gembira, kami juga gembira sebagai tim karena kami kerjakan bersama, karena memang akhirnya tujuannya tercapai, yaitu menjangkau semakin banyak orang, khususnya kaum muda, sehingga mereka mengenal, syukur-syukur lalu merasa terpanggil dan menjawab panggilan itu. Baik Romo, terima kasih atas obrolannya. Dan sekarang saya mau ketemu dengan pemainnya, boleh ya? Boleh, silakan Romo. Terima kasih. Guys, kita ketemu para pemain TikToknya. Ikuti saya. Mendung tanpa udan, neng seminari mertoyo. Halo. Hai, gimana kabarmu? Kabarku baik-baik kok di sini. Kegiatanku kayak gini di seminari. Kegiatan di seminari dimulai dengan bangun pagi, berdoa, lalu habis itu bersih-bersih lingkungan sekitar supaya selalu sehat dan nyaman. Terus tentu saja kita mandi pagi supaya badan segar. Habis mandi pagi, siap-siap pergi ke kapel untuk berdoa merayakan Ekaristi. Mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup hari ini dengan baik. Terus kita siap-siap berangkat sekolah untuk belajar dengan rajin, dibimbing oleh guru-guru yang hebat dan luar biasa, selalu rajin belajar dan siap menjawab pertanyaan, supaya bisa menjadi calon imam yang pandai dan berprestasi. Setelah sekolah, ada makan siang, kita makan makanan yang sehat, yang penuh berkat Tuhan, supaya tetap sehat dan semangat. Kegiatan sore hari biasanya diisi dengan bersih-bersih lingkungan, siram-siram tanaman, pokoknya supaya semuanya segar. Lalu kita bisa main sepak bola di lapangan seminari yang luas dan menghijau. Terus di seminari juga ada sport hall yang keren. Di situ kita bisa main basket atau juga futsal. Selain itu di seminari juga ada banyak meja pingpong. Dan di kebun-kebun seminari yang luas dan indah kita bisa sepedaan juga. Mumpung lagi ngetren. Terus yang gak kalah seru di seminari juga ada lapangan badminton. Di sore hari ada acara-acara rohani, membaca bacaan rohani dari kitab suci atau kisah Santo Santa, lalu juga berdoa rosario atau acara doa dan kegiatan rohani lainnya. Dan juga ada pelayanan bimbingan rohani dari para staf supaya hidup kita dibimbing, dibantu menjadi pribadi yang semakin baik juga mendapat berkat Tuhan. Di sore hari juga ada acara studi pribadi supaya kita semakin memperdalam apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Di
Di samping itu ada juga kegiatan-kegiatan rekreasi, ziarah, renang, camping, api unggun, rekreasi bersama teman-teman, nyanyi-nyanyi bareng, nonton film, dan banyak sekali kegiatan asik lain. Di seminari kita juga diajari main musik, piano, violin, cello, trompet, bombardon, dan banyak lagi alat musik lainnya. Di seminari kita juga diajari berefleksi untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ada kegiatan rohani malam, adorasi, yang memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam batin. Selain itu juga ada kompletorium atau ibadat penutup, serta doa dan meditasi pribadi yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya selalu tidur yang cukup supaya besoknya bisa segar dan beraktivitas dengan semangat. Ya, begitulah kegiatanku di sini. Kamu baik-baik di sana ya. Iya, kamu juga ya. Kita saling menjaga panggilan kita masing-masing. Bye. Nah, Cus, daftar. Nah guys, tadi kita sudah berjumpa dengan Romo Palma sebagai aktor di belakang layar, sebagai tim kreatifnya. Sekarang kita berjumpa dengan artis-artisnya TikTok Aksi Panggilan Seminari Menengah Mertoyudan. Nah, bersama saya ada Fraterista dan Suster Dita. Ini beneran atau gadungan nih? Gimana, sehat-sehat semua ya? Sehat, puji Tuhan, Romo. Baik, TikTok kalian tuh heboh di dunia medsos ya, dan banyak orang tanya saya, dikira saya yang buat, padahal yang buatan seminari sendiri yang buat ya. Dan saya disuruh wawancara dengan kalian nih, dan ditanyain itu pacaran beneran nggak sih? Itu Romo suster beneran nggak sih? Apakah ada cinloknya nggak sih? Nah, biasa kan anak zaman now tanyanya yang di belakang layar ini. Nah, sekarang jelaskan dulu siapa kalian. Siapa di tempat ini di seminari ya. Mulai coba Bu Dita dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Adventia Putri Pradita. Saya adalah guru fisika di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Guru fisika. Iya, guru fisika guys. Guru zaman saya di sini guru itu medeni, sekarang kecil sekali. Guru fisika lagi, ngeri kan. Baik, Frater. Kalau saya perkenalkan ya, nama saya Fraterista gitu ya. Saya di sini itu ditugaskan untuk menjalani tahun orientasi pastoral, Romo. Oke, Ya, tahun orientasi selama, pastoral ya. Ya, 1 tahun ke depan gitu ya. Oke. Menjalani sebagai Supamong di Medan Pratama. Oke, Gitu. Supamong Medan Ya, Pratama. jadi Oke, tugas saya guys. sebenarnya itu. Ya. Jadi yang satu frater beneran, Ya. yang satu suster gadungan, tapi dia seorang guru fisika di Seminari Mertoyudan ini. Iya, betul, Ya. Romo. Nah, gimana nih? Setelah viral ini, gitu, dulu awalnya gimana? Waktu Frater dan Bu Dita ini diminta untuk main di TikTok ini gimana? Dulu nolak dulu atau malu-malu atau langsung sih gitu? Gimana ceritanya dulu? Kalau saya itu pertama kali itu ditawari oleh Romo Paul. Gitu. Romo Paul ini Iya, bilangnya Romo Paul ya? tuh emang otak dari konten TikTok Ini, ini oke. gitu, Romo. Nah, kemudian awalnya saya tuh, aduh pede nggak ya gitu kan, harus menari di depan kamera, kemudian diupload, dilihat oleh banyak orang, apalagi seminari mertua ini TikToknya viewersnya luar biasa Luar gitu. biasa, ya. Kemudian setelah itu saya berpikir, oke, nggak apa-apa lah gitu kan, karena ini adalah salah satu usaha saya untuk memanggil calon-calon seminari ini gitu. Tapi setelah itu saya bercerita ke keluarga gitu, keluarga, teman dekat, itu awalnya tuh mendapat banyak reaksi. Banyak reaksi. Reaksinya gimana? Nah, ini perlu Reaksinya tuh, diceritakan. kamu beneran jadi suster ini gitu. Kalau jadi suster beneran gimana gitu kan. Frater nggak apa-apa. Kemudian ada juga nggak sedikit yang ngasih reaksi itu, kalau kamu pakai baju seperti ini nanti gimana komentar orang-orang, kamu pakai baju suster masa joget-joget gitu, nanti dikiranya melecehkan gitu kan. Tapi setelah itu saya berkonsultasi dengan banyak orang, teman-teman terdekat, itu rekan-rekan kerja, itu menyatakan kan ini kontennya dulu dilihat Bu Dita, kontennya itu untuk mengajak gitu kan, bukan untuk melecehkan. Nah, maka dari itu saya lalu mantep gitu. Oke. Gitu. Baik, kalau Frater gimana nih, Frat? Kalau dari saya awalnya memang ada penolakan sedikit ya. Penolakan itu karena apa? Karena udah biasa pakai jubah nari. Iya loh, apalagi joget-joget itu ya. Saya tuh nggak biasa karena saya biasanya ngedit doang gitu, ya, ngedit video. Nah, biasanya berdoa ya, sekarang joget gitu. Nah, terus diminta untuk jadi pemain tuh ya
apa sih yang nggak buat Tuhan gitu ya. Makanya saya ya sudahlah, saya jalani itu sebagai cara saya untuk menggait anak-anak muda sekarang supaya seminari juga semakin banyak yang mendaftar ke seminari, terus muridnya juga semakin banyak gitu ya. Karena ya kita mau masuk itu tadi seperti yang dikatakan oleh Romo Palma ya, bahwa kita mau masuk ke dalam dunia anak muda zaman sekarang. Saya melihat bahwa anak muda sekarang minatnya tuh mainnya di TikTok gitu ya, joget-joget lah maupun mau joget-joget balik apa-apa gitu ya. Maka dari itu ya kami mencoba untuk merangkul itu supaya mereka juga mengenal seminari gitu ya. Kadang kan orang tidak mau mendaftar karena tidak tahu gitu ya apa isinya gitu. Karena saya sejauh ini juga mengamati dari beberapa komentar yang terjadi kan, jadi tahu seminari isinya apa, kegiatannya apa saja dari TikTok itu gitu ya. Ada yang mengatakan saya terpanggil gara-gara TikTok gitu ya. Wah, itu kan bagi saya, ini ada dampak positifnya gitu loh dari saya membuat video di TikTok ini untuk promosi seminari. Itu sih Romo. Baik, nah sekarang akhirnya masuk TikTok gitu ya. Iya. Tapi apakah sebelumnya Budita sama Frater ini juga hidup di dunia TikTok sih? Atau ini sebetulnya ini pengalaman pertama gitu ya yang nah itu lalu dibalik ini semua sebetulnya ada keprihatinan apa dengan seminari ini? Kalau saya, Silakan. kalau saya sih ini pertama kali saya terjun dalam dunia TikTok gitu. Tapi untuk mengenal TikTok itu udah dari zaman kuliah, Romo. Kalau banyak gitu kan konten-kontennya gitu. Tetapi untuk terjun langsung masuk itu baru pertama kali ini. Kenapa tadi bisa mantap itu sebenarnya saya ini adalah selain guru fisika, saya itu juga tim litbang di seminari ini gitu. Dan selama ini tuh kita mendapat data setiap tahun tuh pendaftar seminari senantiasa menurun, Romo. Nah, itulah salah satu bentuk keprihatinan saya pribadi. Kenapa saya pengen ikut ini terjun ke TikTok gitu untuk menjangkau anak-anak muda itu supaya seminari bisa TikTokan ya. Itu nggak mulu-mulu soal belajar berdoa, tapi kita juga bisa sampai ke TikTok itu salah satunya. Gitu, Romo. Frater gimana, Frat? Ya kalau dari saya ya tujuannya ya ada keprihatinan bahwa ya seminari butuh semakin banyak yang mendaftar gitu ya, supaya seminari juga seminarisnya semakin banyak, terus kemudian juga calon-calon imam di gereja itu semakin banyak gitu ya, sehingga gereja masa depan tuh punya tenaga-tenaga muda yang luar biasa gitu ya, punya talent-talent, dan kami juga mau memperkenalkan bahwa seminari itu tidak hanya isinya belajar dan berdoa gitu, tapi juga ada kegiatan yang lain. Itu saja sih. Baik, menarik sekali. Nah, sekarang pertanyaan agak konyol dikit, terutama untuk Budita nih. Ini nganu nggak sih? Nggak takut kualat jadi suster beneran gitu ya? Kalau Frater kan dia memang cita-citanya jadi Romo, jadi terkutuk lah dia jadi Romo. Kalau Budita tidak, nggak tahu nanti kalau jadi suster beneran gimana ya? Gini Romo, sebenarnya saya nggak setuju kalau dikatakan kualat ya Romo. Aduh, kenapa disebutnya kualat gitu? Memang kan kualat itu suatu konotasi yang agak negatif gitu kan. Kualat gitu. Rahmat gitu ya. Rahmat gitu. Ya, saya terbuka akan semua panggilan Tuhan gitu. Baik, ini berarti ada tanda-tanda nih, nanti ntar lagi jadi susternya. Amin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana sih rasanya viral gitu, jadi dilihat banyak orang. Dan menurut kalian berdua nih, TikTok ini, aksi panggilan dengan TikTok ini gokil nggak sih? Gimana ya? Gokil ya. Gokil ya. Saya awalnya hanya punya feeling aja sih dengan mengeluarkan yang mendung Neng Mertoyudan ini ya. Ini saya rasa dari ketika saya ngedit pun bahwa video ini akan banyak dilihat oleh orang. Jadi saya merasa seperti itu. Karena apa? Ketika saya ngedit pun saya merasa nggak bosan gitu loh mendengarkan lagunya, asik gitu kan, terus dinikmati juga ada pesan-pesan yang disampaikan gitu ya lewat lagu yang sederhana itu ya, 1 menit dengan joget, tapi saya merasa menikmati lagu itu gitu. Nah, terus ketika di-post dan ternyata terjadilah ya viewernya banyak banget itu kan, saya juga agak gimana sebenarnya ketika ternyata banyak dibagikan dan lain sebagainya, di-share, saya dapat videonya dari orang tua saya juga gitu kan. Terus membuat saya berarti sampai banyak orang yang menonton gitu ya. Saya merasa bahwa ini sebagai mungkin cara Tuhan ya untuk membuat supaya tahun depan harapannya seminari semakin banyak yang mendaftar gitu ya. Karena ya kami berharap
banyak tenaga-tenaga muda gereja yang untuk menjadikan imam. Itu saja. Bu Dita mau nambahin? Iya sebenarnya viral tuh rasanya kaget gitu loh Romo. Kaget. Masa di grup WA segala macam itu ada videonya sampai dikira suster beneran gitu. Aduh ini saya bukan suster, mohon maaf gitu. Doanya saja saya bilang gitu. Kemudian gokil nggak sih? Gokil ya Frater ya? Gokil. Karena Seru. kita persiapannya berapa hari itu? Paling nggak sampai seminggu tapi viewersnya tuh luar biasa gitu loh Romo. Jadi ini aksi panggilan dengan menghibur banyak orang gitu ya, dan semoga harapannya orang muda lihat TikToknya dan masuk seminari. Jangan itu lupa yang follow kata ya. terakhir cus daftar. Daftar. Itu keren sekali. Oke. Harus dicamkan baik-baik gitu ya. Baik, karena Anda sudah terkenal viral, saya boleh selfie bersama. Boleh. Oke, kita selfie dulu. Iya. Ini tar ya. Kok gelap ya? Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, siap. Mendong tanpa udan neng seminari mertoyudan kabeh kuwi sing tiarani panggilan awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis ora bebarengan. Aku dadi Romo jubahan, kowe suster kerudungan. Nanging saiki dadi kenyataan aku, lho kowe nderek timbalan. Aku mlebu mertoyudan, kowe ning susteran. Aku mlebu mertoyudan, kowe ning susteran. Just daftar. Nah guys, tadi kita sudah berjumpa dengan Romo Palma sebagai tim kreatifnya, lalu dengan para aktor dan aktrisnya. Nah sekarang saya berjumpa dengan sahabat saya dari Serikat Yesus. Dia tidak hanya bagian promosi panggilan di Seminari Mertoyudan ini saja, tetapi juga promosi panggilan untuk Serikat Yesus. Nah, bersama saya, sahabat saya, Romo Paul Prabowo. Walah. Halo Romo. Halo Romo. Kabar baik Romo? Kabar sehat semua. Alhamdulillah. Tambah gemuk ini. Seminarisnya nggak ada. Oke. Paul, gini, kamu kan juga ada di balik layar ini ya, TikTok aksi panggilan seminari ini ya. Nah, kalau menggunakan media TikTok ini sebetulnya prospektif nggak sih untuk aksi panggilan itu? Untuk aksi panggilan, menurut saya prospektif sih Romo, ya. Karena memang kita menjangkau orang muda semakin lebih banyak ya, terutama di bawah generasi millennials itu kan hampir semua mainnya di TikTok. Memang kalau di dalam promosi panggilan serikat kadang kita berpikirnya kadang yang berat-berat gitu, yang jauh-jauh. Nah ini dengan TikTok itu kita sebenarnya bisa lebih cair menyapa orang muda. Orang muda ya. Berarti yang disasar orang muda nih ya. Orang muda mau. Jadi itu gimana orang muda dengan TikTok ini dan pikiran di balik TikTok ini apa nih? Ya selama ini untuk seminari sendiri ini akun yang baru ya. Tadi sudah ditunjukkan Romo Palma dan engagementnya lebih banyak. Kalau kita lihat ya, dan uniknya kan TikTok ini audio visual ya, jadi ya tidak hanya gambar foto. Kalau Instagram kan lebih banyak mungkin gambar foto, tapi ini bergerak gitu ya, motion bergerak, dan itu mungkin lebih touch, apalagi kalau ada narasi yang lucu, menyentuh emosi orang muda, mungkin itu membangkitkan imajinasi juga. Jadi ya menurut saya cocok sih Romo, bisa dipakai untuk jadi sarana menunjukkan, mengenalkan pada orang muda sebenarnya panggilan seperti apa dan yang menggembirakan gitu ya, yang joyful gitu sih. Baik, saya nggak ngerti kamu dulu di seminari ini atau bukan ya? Iya Romo. Di sini tahun berapa saya nggak ngerti, tapi zaman saya di sini itu kalau dapat telepon dari orang tua saja saya harus lari ke DP itu. Jadi belum ada handphone, belum ada apalagi TikTok semacam ini. Dan Paul ini kan saya kenal, kita dulu bersama-sama membuat apa Jesuit Insight dan segala macam itu ya. Dan Paul sangat apa dengan TikTok ini sangat TikTok banget gitulah gitu. Apa sih sebenarnya keistimewaan TikTok dibanding medsos yang lain? Ya sebenarnya belum sangat banyak bersentuhan sih Romo ya, dibandingnya mungkin generasi di bawah saya yang sudah lahir sudah mainnya scrolling TikTok. Bahkan seminaris kan sekarang
lebih banyak habis waktunya juga scrolling TikTok ya. Instagram mungkin sudah nggak begitu banyak. Kalau Moti mungkin generasi Facebook atau mungkin Facebook pun belum ada waktu itu. Saya di seminari belum ada. Itu ada itu saya sudah jadi romo itu Facebook itu. Ya, usia-usia itu kan punya preferensi ya mau pakai sarana yang mana. Dan untuk konteks promosi panggilan entah seminari tapi juga untuk serikat, tak pikir keunggulannya pertama tadi variasinya lebih banyak ya. Variasinya lebih banyak terutama video. Dan bisa dengan lagu-lagu yang ditambahkan dan diedit transition macam-macam juga banyak. Pasti itu menarik secara visual. Yang kedua engagementnya, interaksi. Nah ini yang kadang yang justru mungkin penting ya, karena setelah kita posting dan itu viral kan banyak ada orang tua yang wah besok anakku mau saya masukkan seminari, misalnya ada juga yang wah itu dekat rumahku di seminari, jadi pengenalan akan seminari itu jauh lebih luas. Tapi sekaligus ya tadi menunjukkan kegembiraan panggilan itu kayak apa gitu ya, dengan jogetnya dan seterusnya. Jadi mengikuti Tuhan yang dibayangkan tuh kan rasanya jauh gitu ya. Kalau harus doa-doa atau yang harus macam itu, ternyata bisa juga dengan media-media itu. Gitu. Baik, menarik, ini genial sekali. Ini juga sekali lagi gap generation antar kita ya. Saya kan lahir di era televisi gitu. Bahkan sekarang saya masuk YouTube pun televisi itu, program Bincang Motivi on Location ini kalau diedit 30 menitan. Dan sementara orang zaman sekarang nonton itu 10 menitan gitu ya. Nah, TikTok ini lebih ringkas lagi, nggak sampai 1 menit itu ya. Maksimal 3 menit. 3 menit, oke, itu 3 menit ya, sangat singkat. Nah, untuk medsos yang singkat, cepat, dan syukur-syukur viral ini sebetulnya bisa nggak sih dipakai untuk kerasulan? Untuk kerasulan sangat mungkin sih Romo ya. Ya spiritualitas kita juga mengajak ke arah sana ya. Jadi sarana apapun sebenarnya bisa dipakai untuk kerasulan itu, bahkan mungkin lebih singkat, lebih padat isinya, poinnya apa gitu, mungkin lebih kena juga untuk orang muda ketimbang kita khotbah lama-lama tentang panggilan kan. Mending semenit 2 menit tapi langsung straightforward dengan tampilan yang menarik gitu. Nah, memang tantangannya itu gimana mengemas tetap ada isinya gitu ya, mendalam gitu ya. Tetapi bungkusnya ini mungkin bisa receh, tapi dalamnya itu ada isinya gitu ya. Mungkin membuat orang bertanya, mungkin oh iya ya, kayaknya menarik ya misalnya jadi romo atau suster atau ada panggilan hidup yang lain gitu ya. Nah, memang itu PR-nya ya, tantangannya saya kira itu tegangannya antara kadang kan kita berpikir oh nek sing jero yang dalam itu ya harus serius gitu ya isinya. Tapi mungkin enggak kita mengemas itu dengan bungkus yang mungkin catchy untuk orang muda, yang lebih receh tapi catchy juga untuk orang muda gitu. Oke, baik. Nah, ini persis pertanyaan terakhir. Marshall McLuhan itu pernah ngomong kata-kata yang sangat populer. Medium is the message. Nah, kalau mediumnya TikTok ini message-nya untuk aksi panggilan ini apa sih sebetulnya? Apa tuh? Medium is the message. Jadi medium TikTok nggak hanya sekedar menjadi mediasi pesan ya, tapi TikTok itu sendiri adalah pesannya itu ya. Kalau dalam refleksi saya, mungkin Romo ya. Kalau dulu zaman Yesus itu kan belum ada model gini ya. Nah, maka perumpamaannya ya tentang biji, gembala, domba, konteks pertanian macam itu ya. Nah, mungkin dalam bayangan saya nanti mungkin pewartaan katekese kita itu sudah menemukan kembali bahasa simbolis yang baru untuk zaman ini. Mungkin ada sekarang anak SD yang mungkin tidak pernah lihat sapi atau tidak pernah lihat biji sesawi itu kayak apa. Nah, ini mungkin tantangan gereja juga, kita bisa memakai bahasa simbolis yang baru, termasuk FYP ya di TikTok itu macam apa gitu-gitu ya. Apa yang lagi hype, yang lagi rame sekarang di TikTok, lalu bisa kita tawarkan cara pandang yang baru, refleksi yang baru untuk orang muda, tapi juga tidak kehilangan esensinya itu. Jadi ya message-nya bahwa ya gereja mau hadir juga, bagaimana kita real di sana, panggilan itu ya menyapa siapapun dan di ruang manapun, termasuk di TikTok itu. Jadi ya bahwa kita mau hadir dan Tuhan pun juga bisa berkarya di TikTok. Saya pikir itu sudah sebuah message tersendiri, terutama dengan bahasa simbolis yang baru itu. Saya mengira itu message itu terakhir itu, cus daftar gitu. Jadi sesingkat TikTok itu. Jadi medium is the message itu message-nya adalah singkat, padat, just do it. Cus daftar gitu kan. Jadi untuk teman-teman muda, rekan-rekan muda, jangan pernah ragu-ragu. Sekarang hidup itu jangan terlalu rumit gitu. Just do it, just sesingkat mungkin, sesimpel mungkin
masuk seminari gitu kan. Oke, terima kasih Paul dan juga teman-teman yang lain yang sudah ngobrol, dan kita nanti suatu saat ketemu lagi di seminari untuk seminari kita ini. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mendong tanpa udang neng seminari mertoyudan. Halo. Hai, gimana kabarmu? Kabarku baik-baik kok di sini. Kegiatanku kayak gini di seminari. Kegiatan di seminari dimulai dengan bangun pagi, berdoa, lalu habis itu bersih-bersih lingkungan sekitar supaya selalu sehat dan nyaman. Terus tentu saja kita mandi pagi supaya badan segar. Habis mandi pagi siap-siap pergi ke kapel untuk berdoa merayakan Ekaristi. Mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup hari ini dengan baik. Terus kita siap-siap berangkat sekolah untuk belajar dengan rajin, dibimbing oleh guru-guru yang hebat dan luar biasa, selalu rajin belajar dan siap menjawab pertanyaan supaya bisa menjadi calon imam yang pandai dan berprestasi. Setelah sekolah, ada makan siang, kita makan makanan yang sehat, yang penuh berkat Tuhan, supaya tetap sehat dan semangat. Kegiatan sore hari biasanya diisi dengan bersih-bersih lingkungan, siram-siram tanaman, pokoknya supaya semuanya segar. Lalu kita bisa main sepak bola di lapangan seminari yang luas dan menghijau. Terus di seminari juga ada sport hall yang keren. Di situ kita bisa main basket atau juga futsal. Yeah. Selain itu di seminari juga ada banyak meja pingpong. Dan di kebun-kebun seminari yang luas dan indah kita bisa sepedaan juga. Mumpung lagi ngetren. Terus yang gak kalah seru di seminari juga ada lapangan badminton. Di sore hari ada acara-acara rohani, membaca bacaan rohani dari kitab suci atau kisah Santo Santa, lalu juga berdoa rosario atau acara doa dan kegiatan rohani lainnya. Dan juga ada pelayanan bimbingan rohani dari para staf supaya hidup kita dibimbing, dibantu menjadi pribadi yang semakin baik juga mendapat berkat Tuhan. Di sore hari juga ada acara studi pribadi supaya kita semakin memperdalam apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Di samping itu ada juga kegiatan-kegiatan rekreasi, ziarah, renang, camping, api unggun, rekreasi bersama teman-teman, nyanyi-nyanyi bareng, nonton film, dan banyak sekali kegiatan asik lain. Di seminari kita juga diajari main musik, piano, violin, cello, trompet, bombardon, dan banyak lagi alat musik lainnya. Di seminari kita juga diajari berefleksi untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ada kegiatan rohani malam, adorasi, yang memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam batin. Selain itu juga ada kompletorium atau ibadat penutup, serta doa dan meditasi pribadi yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya selalu tidur yang cukup supaya besoknya bisa segar dan beraktivitas dengan semangat. Ya, begitulah kegiatanku di sini. Kamu baik-baik di sana ya? Iya, kamu juga ya. Kita saling menjaga panggilan kita masing-masing. Bye. Nah, Just daftar. Guys, ini dulu kelas saya. Saya pernah punya kelas di sini dan lihat ada tulisan Silensium, itu yang khas dari Seminari Menengah Mertoyudan. Ini yang bikin seminari itu menjadi begitu sangar karena semua harus diam, dan untuk berjumpa dengan Tuhan memang kita butuh ketenangan batin kita dengan sikap diam dan kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, tapi tema kita kali ini tentang TikTok yang viral dari Seminari Menengah Mertoyudan, dan itu yang membuat kita tidak takut untuk menjawab panggilan Tuhan. The medium is the message. Dan TikTok itu tidak hanya medium tapi juga pesan. Pesannya adalah singkat, cepat, dan viral. Itu agama baru medsos saat ini. Nah, jangan pernah takut. Singkat, cepat, viral, putuskan daftar masuk seminari. Orang muda, masuklah seminari dan jangan pernah takut menjadi pastor dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kita berjumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya.